perbedaan adalah sunnatillah yang sudah tidak mungkin kita hindar. Karena memang sudah dinas minhum farikun fil jannah wa farikun bisair. Ayatnya pakai lau sya'allah la ja'alnakum mata wahidah. Lau sya'allah la amana man fil ardi kullum jami'ah. Pakai lau. Sedangkan lau itu kalau kita lihat dalam nahwunya lau harfu syartin yaqtadim dina amah yalihi wasli jamuhu lima ta'ala. Berarti tidak mungkin terjadi, mustahil. Walau sya'allah la ja'alakum mata wahidah walau sya'allahu ayyaj alakum mata wahidah walakin lam yasha' dzalik. Lau sya'a rabbuka la ja'alan nasa ummatan wahidah wa la yazaluna mukhtalifin. Pakai lau semuanya. Lau ja'atum kullu ayatin hatta yarawul azabal alim. Innal ladzina haqqat alaihim kalimatu rabbik la yu'minun. Sudahlah, wong kalau sudah catatane tidak iman, ya tidak akan iman. Walau ja'atum kullu ayatin, sekalipun dibawakan dasar satu truk hatta yarawul azabul alim, sebelum sampai dia melihat azab baru percaya. Ini karena sudah jelas tidak bisa, maka kita harus ada wukuf alari ayatul ittihad ma'atiramid tanawu'at. Ini kubin nikah tunggal ika, komitmen menjaga persatuan tapi menghargai perbedaan. Dah dihargai berapa terserah, pokoknya yang penting kita menghargai perbedaan berapapun harganya. Makanya wa izaratna hadratun azimatan fal natakhid raqma kulli ikhtilaf al ittihad makturan tanawu'at idz la yumkinul fardul wahid ayastaqila bi jami' hajati bid darurat. Kalau kita mengendaki peradaban yang besar, maka dengan minimal kita harus mengambil perbedaan al-ikhtilaf, tapi ala ramikul ikhtilaf al-ittihad, persatuan di dalam perbedaan, bersatu untuk berbeda, bersepakat untuk berbeda. Al-ittihad ma'khtiramid tanawat, jadi untuk melihat perbedaan-perbedaan itu fal nadhir kullu ikhtilaf apa? Jargon al-ittihad ma'khtiramid tanawat. Kenapa kita harus bersatu dengan menghargai, memuliakan tanawu'at? Manusia itu sudah secara manusianya saja sudah dihormati oleh Allah dengan jaminan ayat walaqad karramna bani Adam. Idza yumkinul fardul wahid ayasakina bijami hajati bidarurah. Kita itu tidak mungkin untuk hidup sendirinya memenuhi kebutuhan kita. Pasti gak bisa. Masih membutuhkan bantuan al-istima' alladzi yajlibul khair. Persatuan yang menarik kebaikan untuk muwatinin, untuk negara bangsa, orang-orang yang berpenduduk, dan istima' yang bisa menolak syar dan doir, menolak bahaya terhadap mereka. Wa hum mustawun fi hajatihim ad-dunyawiyah makhtilafatin fil adyan wal awaid. Manusia itu semuanya kebutuhannya sama. Urusan dunia. Ini ku mangan, sandang, papan, terus apa? Nah, jadi siasah pengaturan sandang, pangan, papan. Wis salah. Namanya presiden yang pangkatnya sudah tidak ada di atasnya kecuali ketum. Ini paling dhuwur niku ketum, sak dhuwure presiden. Haji itu pun masih butuh soto, butuh mangan, gak dikei mangkok.
ya jongkok. Nggak bisa. Karena manusia. Orang kiai pun itulah latihan kiai, pastor, pendeta kabeh butuh mangan. Jadi untuk kebutuhan dunia beda-beda. Sama, tapi beda-beda dalam agama, kebiasaan dan suku bangsa. Makanya secara konsep Pak Ma'ruf Amin kemarin itu kita perlu ada triosentris. Ini hubungan kita dengan Allah yang di sini tidak usah campur tangan dengan yang lain. Urusan kita dengan Allah, hablum minallah. Kedua, antroposentris. Antroposentris itu adalah pro hubungan antara kesepakatan antara manusia dengan manusia, yaitu sama-sama punya kebutuhan yang sama, sama-sama punya kebutuhan yang sama. Riayatul riayatul waqta al fil haqiqah riayatul nikmatil amni lati min Allah min ni'amillah ni'amihi ta'ala ala syibbi Indonesia. Kita menjaga persatuan pada dasarnya, fil haqiqah pada dasarnya menjaga kenikmatan aman yang merupakan paling agung-agungnya nikmatnya Allah terhadap negara Indonesia. Kalau kita lihat di negara-negara lain, ini gua itu kalau Rabbu ra'ikal kaim Rabbi ja'al hadza baladan aminah warzuq ala minas samarat man amana billahi wal yaumil akhir. Qala wa man kafara fa umatil qalilan summa adzaru ila azabin nar wa bi'sal masir. Niku sing paling penting. Kemudian sudah saya persatuan sudah untuk mewujudkan bersatu dengan menghargai perbedaan. Maka ini, jadi setelahnya kita tahu bukan merupakan kemampuan manusia menjadikan umat, satu jamaah yang sepakat, satu syariat, satu akhlak, satu hidayah, nggak bisa. Fala yajuzu hadzal ikhtilaf sababan lil furqah. Karenanya jangan dijadikan perbedaan ini menjadikan pertengkaran. Bahkan jadikan sebab lirahmah, li anal ikhtilaf, li anal ikhtilaf al ummah rahmatun wal furqah azabun. Karenanya fa'alaina an nuhafidha wahdatal ummah tahta riayatid daulah wa nusami ikhtilafan fil ikhtilaf wa nusami fil iftiraq. Kita wajib menjaga persatuan umat di bawah pemerintahan. Kita toleransi dengan perbedaan dengan cara bersatu bersama. Dengan cara aku menjaga persamaan, persatuan. Tidak akan toleransi dengan iftirak, perpecahan dan hal-hal yang bisa mengakibatkan perpecahan. Sebagaimana firman Allah, wa tasimu bihablillah jami'a wala tafarraqu. Upaya apa untuk menjaga persamaan itu, untuk menjaga persatuan dengan perbedaan, dengan menghormati perbedaan, yaitu harus ada wadah yang menjadi titik temu di antara beberapa agama dalam negara bangsa. Maka faslun fi wujubi takammunin niqat, wajibnya memberi wadah titik temu, titik yang mustarikah bainal muwatinin di antara penduduk al-mukhtalifil adyan yang berbeda-beda agama dalam negara bangsa. Ini penting. Jadi pakai piagam Madinah. Memang urusan negara dengan agama dalam daulah Islamiyah itu mengalami beberapa perbedaan. Pada zaman Nabi, zaman sahabat, tabi'in dan salaf, ini masih satu antara urusan agama dengan urusan negara. Artinya negara itu juga punya otoriter di dalam masalah urusan
agama. Makanya Sayyidina Ali telah membunuh orang kafir Sintik dengan dibakar. Sayyidina Abu Bakar merangi orang yang murtad, merangi orang yang tidak zakat. Ini kan negara masih ada hubungan dengan aku mengatur urusan hal-hal yang batin, urusan tentang masalah keagamaan. Seperti sampai pada titik Imam Ahmad bin Hanbal dipaksa oleh raja untuk menegakkan Quran itu hadis, karena tidak mau akhirnya dipenjara. Ini masih campur tangan. Tapi pada waktu setelahnya itu berarti sudah tabi'in pada 400-an. Ini sudah berbeda lagi, sebagaimana diterangkan oleh Imam Ghazali. Pada waktu Imam Ghazali itu masalah siasa sudah terbagi antara wilayahnya ulama dengan wilayahnya pemerintah. Ini ku dikatakan asyiasatu fi nidhamin nas fi nidhamil khalqi ila tariqin mustaqim al-munji bid dunya wal akhirah ala arba'ati maratib. Cara Imam Ghazali, kekuasaan di dalam mengatur manusia, mengatur makhluk menuju jalan yang benar, jalan yang lurus, yang bisa menyelamatkan dunia dan akhirat. Ini ada 4 tahap, 4 macam, 4 tingkatan. Ini ku khilafan nubuwah wa hukmuhum al-amah wal khosoh dhahiran wa batinan. Ini yang berlaku zaman dulu. Kata Imam Ghazali, sebelum Imam Ghazali macam itu. Tapi untuk kedua di Umaro Sultan, pemerintah, itu hukmuhum alal amah lakin fi dhahir faqat, tapi urusan lahir saja. Tidak boleh pemerintah mengatur di dalam masalah urusan agama, kecuali yang urusannya antroposentris, gini urusan sosial, interaktif. Karenanya di dalam fikih-fikih agama sultaniyah seperti Mawardi, ya Buyaklah, di sana sudah dibagi wilayahnya pemerintah di dalam masalah urusan agama itu yang urusan lahir. Makanya kalau dalam urusan zakat itu hanya zakat lahir, kalau zakat fitrah dan zakat batin tidak punya hak pemerintah untuk menguasai. Bagus diterapkan di dalam negara bangsa seperti ini, enak, nggak geger. Tapi ketika pada akhir-akhir Bani Abbas akan runtuh, sejaya-jayaan ini kembali lagi seperti zaman Ibnu Hajar itu, pemerintah juga ikut serta menangani di dalam masalah agama. Makanya dalam fikih-fikih niku, kalau imam memerintahkan kita untuk sedekah pada waktu larang hujan, tidak ada air, wajib sedekah dipadakno dengan yang penting maza ta'ala ifatil yaumi wal lailah. Kemudian seperti lagi narasi Ibnu Hajar yang mengatakan yajibu ala wulatil amri nahyu murtakibiyah, yaitu sholatul khamsi wa amma sholatul khamsi waraghaib fabid'atun munkaratun, yajibu ala wulatil amri nahyu murtakibiyah wa ta'ziru man fa'alaha. Ini terus sehingga terus orang mati harus orang tidak sholat harus dihukum krono khaddan, had. Kemudian dalam masalah orang yang murtad harus dibunuh. Ini pada zaman seperti zaman akhir itu, zaman Ibnu Hajar itu masih
aku berbeda, tapi pada zaman Imam Ghazali tidak ada semacam itu. Sudah dibagi. Kalau urusan murtad, urusan ada. Makanya sampai Imam Ghazali di dalam masalah urusan keimanan itu tidak harus orang masuk surga itu harus mengucapkan kalimat syahadat, enggak. Orang iman itu pokok yang penting iman kepada Allah, kepada nabinya Allah dan seterusnya, pokoknya yang penting enggak mengingkari. Itu sudah hukum mukmin di akhirat, walaupun di dunia tidak dijalankan karena tidak baca syahadat. Beliau cukup dengan mengantarkan hadis yakhruju minan nar man kana fi qalbi dzarratun minal iman. Logikanya kata yakhruju keluar itu baru setelahnya masuk. Berarti orang-orang yang masuk neraka ini kalau di situ ada keimanan akan keluar dari neraka bi ghairi syartil syahadah, bi ghairi qayyidin an kalimati syahadah. Sing penting yakhruju minan nar man kana fi qalbi dzarratun minal iman. Itu perubahan. Harus setelah runtuhnya Abbasiyah pada tahun 97 dan sudah runtuh, sudah tinggal nama saja yang kemudian negara menjadi negara bangsa. Seluruh dunia sekarang menjadi negara bangsa, tidak ada negara daulah Islamiyah. Kalau sudah menjadi negara bangsa berarti itu sama teliti mulai tahun berapa kapan bisa berubah-berubah yang semacam itu. Ternyata fatwanya para ulama-ulama itu memang disesuaikan dengan kondisi waktu niku. Nah, dengan kerajaan yang semacam itu. Nah, ini zaman Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Malik yang saya itu mengkritiki dengan masalah negara-negara itu masih tidak berani, tidak begitu lantang. Karena apa? Karena pemerintahnya itu ikut campur di dalam urusan agama. Itu masalahnya repot. Bes. Ketika sudah kita menjadi negara bangsa ini sudah menjadi ironis. Tidak ironis. Ironis itu sudah nggak bisa kita, itu juga agak pilihan, sudah pilihan, merupakan pilihan. Memang harus seperti ini. Maka yang terpenting adalah menjaga kepersatuan, keamanan, kebersamaan, ini pun toleransi, tapi jangan sampai kita terjebak di dalam adaptasi. Boleh adaptasi kalau memang ada kemanfaatan yang lebih besar atau menolak bahaya. Seperti halnya operasi itu tidak boleh karena jani, jinayat. Tapi kalau operasi itu karena mengobati, tidak masalah. Kita mengalah di dalam masalah hukum nggak masalah demi yang lebih besar. Makanya tidak ada suluh yang melebihi daripada jihad, yang lebih bermanfaat, lebih menonjol, aku menampakkan kemenangan ya, daripada suluh Hudaybiyah. Di mana suluh Hudaybiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah merelakan dengan menghilangkan nama Rasulullah. Karena dia tidak percaya, akhirnya disuruh menghilangkan Bismillahirrahmanirrahim, akhirnya jadi Bismikallahumma. Tapi pengaruhnya salahnya itu lebih dari 2000 orang bisa masuk Islam. Dan di sana disyaratkan saja nih Rasul, semuanya orang dibebaskan untuk mikir, jangan dikebiri. Nah, akhirnya dengan mikir itu akhirnya masih mencari yang benar dan mencari yang salah tahu. Makanya sampai sekarang itu kalau ada orang masuk Islam dari orang-orang non-Islam, ini semuanya orang intelek-intelek, orang pemikir-mikir. Tapi orang Islam kok masuk lagi agama non-Islam, Kristen, Yahudi, semuanya wong bodoh melarat.
bodoh yang melarat. Lho kenapa? Ya karena mencari sesuatu, mencari keamanan apanya, tidak berpikir dengan hanya karena din aklun. Agama itu pasti cocok dengan akal, tapi jangan akal dijadikan dasar agama. Agama tidak boleh. Kita tidak bisa falsafah, tidak bisa dipercaya ilmunya. Tapi falsafah dijadikan dasar ilmu, menclek sebenarnya. Nah, berarti bagaimana? Nah, ini torekonya Imam Ghazali mengkabulasikan antara urusan agama, urusan syariat, urusan dogmatif dengan akademis. Jadi sehingga saya dogmatif, normatif ini dikabulasikan dengan falsafah sehingga menjadi diterima di kalangan para ulama yang sangat kental dengan agamanya, diterima juga di kalangan akademisi, kecuali orang-orang yang tidak begitu memperdalami, kurang akrab dengan Imam Ghazali, seperti orang Prancis yang mengatakan kalau ada kemunduran Imam Ghazali harus bertanggung jawab. Itu pengikut, itu profesor doktor pengikut Imam Rusdi yang memang menjadi rivalnya Imam Ghazali, macam itu. Yang mengkabulasikan macam itu di antara akal dengan kalau kita mencari kebenaran, mencari pangeran dengan akal menclek, akan tajun, akan bingung. Maka baterainya mau habis. Annasu tayyihuna bi talabihim